Baik pemirsa, kita sudah tersambung di Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat Sidoarjo. Sesaat lagi kita bersama-sama akan mendengarkan tausiah online bersama dengan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Agus Ali Masyhuri. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar. Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Para pemirsa TV dan pendengar radio di mana saja Anda berada. Kajian Ramadan di sore yang penuh berkah ini bertema ora usah susah. Password sore ini, umur kita sangat pendek. Jangan kita perpendek dengan kita isi kesusahan dan ketakutan. Sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa kebahagiaan tidak bisa dirasakan secara sempurna bagi orang yang hatinya dilanda kesusahan dan ketakutan. Ketahuilah bahwa kesehatan itu berada dalam kebahagiaan. Belajarlah hidup bahagia dengan menikmati dan mensyukuri apa yang Anda miliki. Maka sangatlah cerdas. Para pakar kedokteran telah sepakat bahwa ketenangan jiwa separuh daripada kesehatan seseorang. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Makna tatma'innul qulubuhum adalah hilangnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kesusahan dan kegelisahan dari dalam hati. Dan dzikir akan menggantinya dengan rasa ketentraman, kebahagiaan, dan kelapangan. Maksud Allah bidzikrillah tatma'innul qulub adalah sudah nyata. Dan sudah sepantasnya hati manusia tidak akan pernah merasakan ketentraman kecuali dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, di mana saja berada, bahwa sesungguhnya zikir adalah penghidup hati yang hakiki. Zikir merupakan makanan pokok bagi hati dan roh. Apabila jiwa seseorang kehilangan zikir ini, maka ia hanya bagaikan seonggok jasad yang jiwanya telah kehilangan makanan pokoknya. Sehingga tidak ada kehidupan yang hakiki bagi sebuah hati, melainkan dengan zikir kepada Allah. Wahai saudara-saudaraku, di mana saja berada. Saat ini manusia seluruh dunia sedang dihadapkan ketakutan dan kegelisahan tentang wabah virus corona. Sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa kebahagiaan tidak bisa dirasakan bagi orang yang hatinya dilanda ketakutan dan kesusahan.
Saya ingat apa yang dikatakan oleh beliau Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an. Ma nuzila bala illa bidanbin. Wala rufi'a bala illa bitaubatin. Tidaklah musibah turun melainkan karena dosa. Dan tidaklah diangkat musibah itu kecuali dengan tobat. Tobat berarti kembali. Tegasnya kembali dari sesuatu yang tercelah menurut syariat menuju sesuatu yang terpuji. Kembali kepada Allah setelah jauh darinya akibat dosa dan maksiat. Para pemirsa TV dan pendengar radio di mana saja Anda berada. Usahakan betah tinggal di rumah. Ujian ikhlas adalah di keramaian. Sedang ujian cinta ada di kesunyian. Orang muda taat di keramaian, tapi berubah malas tatkala kesendirian. Kita disuruh di rumah agar kita mengetahui benarkah kita mencintai Allah di tengah kesendirian. Akankah amal-amal kita menurun ketika tidak di tengah keramaian? Kita disuruh di rumah agar banyak belajar jadi imam yang benar. Karena selama ini di masjid hanya menjadi makmum saja. Bulan Ramadan yang penuh berkah. Mari kita jadikan momentum indah untuk bermuhasabah. Dan membangun kesadaran dan kemauan untuk berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdillah bin Amr bin al-As. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qal tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun. Hadis ini derajatnya sahih. Bahkan tidak ada perbedaan pendapat menurut kalangan ahli hadis. Hadis ini cukup pendek, tapi makna dan cakupannya sangat luas. Dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Islam yang baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberi makan orang-orang miskin. Mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Muttafaqun alaih. Hadis ini yang pertama penekanannya adalah pada aspek sosial kemasyarakatan. Kita tidak cukup soleh ritual saja. Tapi kita hendaknya mampu membawa soleh ritual menuju soleh sosial di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an. Tariklah simpati orang lain tatkala Anda masih hidup. Dan usahakan orang lain meratap dan menangis bila Anda meninggal dunia sewaktu-waktu. Yang kedua, hadis ini memberikan pendidikan yang sangat luar biasa kepada kita. Kita hendaknya mampu tampil menyebarkan salam di tengah-tengah masyarakat. Sebarkanlah salam, cinta kasih dan damai di tengah-tengah masyarakat. Jangan Anda sebarkan fitnah dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Letakkanlah segala sesuatu pada tempat yang selayaknya. Dan kerjakanlah segala sesuatu pada waktunya. Tolong dicatat. Letakkanlah segala sesuatu pada tempat yang selayaknya. Dan kerjakanlah segala sesuatu pada waktunya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Anasin radhiyallahu an,
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman sempurna salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis ini mengandung beberapa pelajaran berharga. Pertama, pentingnya persatuan dan kasih sayang. Islam bertujuan menciptakan keharmonisan masyarakat yang penuh kasih sayang. Setiap individu hendaknya berusaha mendahulukan kemaslahatan umum dan kedamaian masyarakat, sehingga tercipta keadilan dan kedamaian. Kedua, keimanan yang sempurna. Keimanan tidak akan kokoh dan mengakar di hati seorang muslim, kecuali jika ia menjadi manusia yang baik, menghindari egoisme, rasa dendam, kebencian dan kedengkian. Ia menghendaki kebaikan dan kebahagiaan untuk orang lain, sebagaimana ia menginginkan kebaikan dan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Begitu mulianya ajaran Islam yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika peduli terhadap sesama manusia, termasuk bentuk kesempurnaan iman adalah kepedulian dan kecintaan terhadap sesama. Sebagaimana sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas wa aksin ila jarika takun mu'minan wa hibbalin nas ma tuhibbu li nafsika takun musliman wala tuksirid dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba. Rawahu Tirmidzi. Jauhilah perkara yang haram, niscaya kamu menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu menjadi orang mukmin. Cintailah suatu kebaikan untuk manusia, sebagaimana kamu mencintainya, niscaya kamu menjadi orang muslim. Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Rawahu Tirmidzi. 4. Berlomba untuk mendapatkan kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan adalah bagian dari kesempurnaan iman. Mari kita jadikan Ramadan yang penuh berkah ini untuk bersama-sama fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Tariklah simpati orang lain tatkala Anda masih hidup dan usahakan orang lain meratap dan menangis bila Anda meninggal dunia sewaktu-waktu. 5. Keimanan menciptakan masyarakat yang bersih dan berwibawa. Hadis ini mendorong setiap muslim agar senantiasa berusaha membantu orang lain untuk melakukan kebaikan. Karena hal ini merupakan bukti dan tanda kebenaran iman. Wahai saudara-saudaraku di mana saja berada, para pemirsa TV dan pendengar radio di mana saja Anda berada, yakinlah bahwa kesehatan itu berada dalam kebahagiaan. Belajarlah hidup bahagia dengan menikmati dan mensyukuri apa yang Anda miliki. Tolong dicatat, umur kita sangat pendek. Jangan kita berpendek dengan kita isi kesusahan dan ketakutan. Sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa kebahagiaan tidak dapat dirasakan secara sempurna
bagi orang yang hatinya dilanda ketakutan dan kesusahan. Ketahuilah bahwa kesehatan itu berada dalam kebahagiaan. Belajarlah hidup bahagia dengan menikmati dan mensyukuri apa yang Anda miliki. Maka sangatlah cerdas para pakar kedokteran telah sepakat bahwa ketenangan jiwa separuh daripada kesehatan seseorang. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Makna wa tatma'innu qulubuhum adalah hilangnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kesusahan dari dalam hati. Dan dzikir akan menggantinya dengan rasa ketentraman, kebahagiaan, dan kelapangan. Maksud ala bidzikrillahi tatma'innul qulub adalah sudah nyata. Dan sudah sepantasnya hati manusia tidak akan pernah merasakan ketentraman kecuali dengan dzikir kepada Allah. Dzikir laksana cahaya. Bila memasuki hati yang gelap, ia akan menjadi penerang. Bila memasuki hati yang kotor, ia akan membakarnya. Dan bila memasuki hati yang telah memiliki cahaya, ia akan menjadi cahaya di atas cahaya. Para pemirsa TV dan pendengar radio di mana saja berada, mari kita jadikan Ramadan yang penuh berkah ini sebagai momentum indah agar kita semuanya kembali kepada Allah. Karena beliau Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah radhiyallahu an berkata, "Ma nuzila bala illa bidanbin, wala rufi'a bala illa bitaubatin." Tidaklah musibah turun melainkan karena dosa, dan tidaklah diangkat musibah itu kecuali dengan tobat. Tobat berarti kembali. Tegasnya kembali dari sesuatu yang tercela menurut syariat menuju sesuatu yang terpuji. Kembali kepada Allah setelah jauh darinya akibat dosa dan maksiat. Para pemirsa TV dan pendengar radio di mana saja berada, sekali lagi saya sampaikan, usahakan betah tinggal di rumah. Ujian ikhlas adalah keramaian, sedang ujian cinta ada di kesunyian. Orang muda taat di keramaian, tapi berubah malas tatkala sendirian. Kita disuruh di rumah agar kita mengetahui, benarkah kita mencintai Allah di tengah kesendirian? Akankah amal-amal kita menurun ketika tidak di tengah keramaian? Kita disuruh di rumah agar banyak belajar lagi jadi imam yang benar. Karena selama ini di masjid hanya menjadi makmum saja. Bulan Ramadan yang penuh berkah, mari kita jadikan momentum indah untuk bermuhasabah dan membangun kesadaran dan kemauan untuk berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdillah bin Amr bin al-As, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair? Qal tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Hadis ini yang pertama penekanannya adalah pada aspek sosial kemasyarakatan. Kita tidak cukup soleh ritual saja, tapi hendaknya mampu membawa nilai-nilai soleh ritual menuju soleh sosial di tengah-tengah masyarakat. Tariklah simpati orang lain tatkala Anda masih hidup, dan usahakan orang lain meratap dan menangis bila Anda meninggal dunia sewaktu-waktu. Sebarkanlah salam, sebarkanlah cinta, kasih, dan damai di tengah-tengah masyarakat. Jangan Anda sebarkan fitnah dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Letakkanlah segala sesuatu pada tempat yang selayaknya dan kerjakanlah sesuatu pada waktunya. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
an Anasin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Tidaklah beriman sempurna salah seorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis ini mengandung beberapa pelajaran berharga. Sudah saya sampaikan dari 1 sampai nomor 5. Mudah-mudahan dijadikan ilmu manfaat dan barokah. Seluruh pemirsa TV dan pendengar radio di mana saja berada, saya doakan senantiasa hidupnya diberkahi Allah, panjang umur, murah rezeki, dan sukses selalu. Agar kuliah di sore yang penuh berkah ini mendapat limpahan keberkahan, mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sajaratil asri nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrabbaniyah wa khazainil ulumil istiwa'iyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna takhta liwa'ihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tub'asu man afnaita wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Kokoh spiritual, mapan intelektual. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Agus Ali Masyhuri, pengasuh Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat Sidoarjo yang telah menyampaikan ngaji online kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan semakin mempertebal keimanan kita dan semakin membuat kita bersemangat untuk menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu esok dalam keadaan yang jauh lebih baik, jauh lebih berkah. Kami ingatkan kepada Anda yang belum mengirimkan video li khamsatun dan juga doa sholawati bil qulub, segera kami tunggu, masih ada kesempatan bagi Anda. Dan juga masih ada hadiah bagi Anda yang mengirimkan foto selfie Anda sebagaimana yang sudah sampai di meja atau redaksi kami. Inilah beberapa foto yang sudah terkirim dan sampai di redaksi kami. Kami tunggu bagi Anda yang belum mengirimkan. Akhirnya, terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Nurcita Komariah undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.